banjir di Sumatera ini itu harus ditangani. Itu artinya membutuhkan dana yang besar. Dong, jika tidak ditangani, itu dampaknya juga berbahaya. Satu dari sisi ekonomi, maka akan terganggu tuh. MBG itu diklaim untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Betul. Kalau ada kalaunya, ekonomi tumbuh lebih tinggi. Kenapa? Karena ada sebagian dari masyarakat yang dulu hanya makan sekali, nggak bisa makan 2 kali atau 3 kali. Ya, Betul? betul. Nah, Atau makannya cuma pakai nasi sama garam. betul. Gitu ya. Nah, sekarang disediakan secara gratis. Mereka tidak mengeluarkan uang, betul? Betul. Bagi mereka itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan uang, dan dia bisa mengalokasikan untuk yang lain. Dari masyarakat itu akan mendapatkan keuntungan. Bagaimana dengan produsen? Mendapatkan keuntungan juga. Kenapa? Nah, ketika terjadi PHK tersebut, maka daya beli dari orang yang terkena PHK ini itu akan menurun. Dia nggak punya income. Kalau dia nggak spend, dan banyak orang juga yang tidak spend, akibatnya apa? Permintaan terhadap barang dan jasa juga akan turun, betul? Betul. Ketika banjir, longsor yang terjadi di 3 provinsi ini itu akan mengakibatkan satu gangguan rantai pasok, supply chain. Jadi aktivitas ekonomi yang inputnya menggunakan input-input dari 3 provinsi ini pasti akan terdampak. Pertumbuhan ekonomi itu seiring dengan peningkatan income per kapita, maka pertumbuhan akan cenderung lebih rendah. Jadi memang wajar pertumbuhan kita 5% sekarang, terus dibandingkan dengan sebelumnya, zaman Pak Harto kita pernah ya sangat tinggi, zaman SBY sekitar 6%, ya. Sekarang 5% itu wajar. Sebenarnya kan apa yang disampaikan Pak Fit ini adalah bentuk kepedulian ya, terhadap negara kita, terhadap pemerintah. Kita semua yang mencintai negara kita, mencintai pemerintah kita. Halo Warlifers semua, ketemu lagi di podcast War Life Bapayung. Hari ini saya Chef Fernanda menjadi host untuk podcast. Siapa tamu kita nanti akan kita perkenalkan. Tapi sebelumnya saya doakan semua untuk selalu sehat dan semangat. Kita ada di penghujung tahun 2025. Bagaimana 2025 ini berjalan, khususnya di konteks ekonomi, nanti kita akan bahas hal ini dan bagaimana proyeksi ke depan untuk 2026. Kita akan bahas ini dengan tamu saya yang spesial, dengan sesederhana mungkin, ya, gampang untuk dipahami, tetapi tetap secara substansi daging semua. Kita harapkan begitu ya. Tamu kita di podcast War Life Bapayung kali ini adalah Bapak Fit Adrison, PhD. Kita sapa dulu ya. Iya. Apa kabar Om Anda? Alhamdulillah. Ini saya memanggilnya udah doktor karena beliau asalnya dari Padang apa Minang. Sekarang ada orang menganggap saya orang Minang bukan orang Padang gitu. Kita sama-sama berdua orang Minang kok. Om Anda ini SMA 2, saya SMA 1. Iya. Jadi udah doktor ini ya, mungkin saya ini sedikit ya. Beliau adalah ekonom senior dari Universitas Indonesia. Beliau pernah menjadi ketua prodi ilmu ekonomi ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Ketua jurusan terakhir. Jurusan. Ketua departemen. Dan ketua LPM juga ya. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Jadi beliau tentu udah malang melintang lah dalam soal research ya, ekonomi, khususnya itu di makro ya, atau mikro? Lebih ke arah public finance, keuangan publik konsentrasinya. Yang ngomong tentang pengeluaran pemerintah, terus atau penerimaan pemerintah, program pembangunan.
Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi beliau ini juga aktif menjadi narasumber di berbagai seminar, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Dan saya juga lihat beliau ini sekarang aktif juga di podcast nih. Media Media baru. baru. Jadi kalau misalnya Tergantung ingin diundang apa enggak itu. Kalau diundang kita jalanin. jalani ya. Nah. Tapi yang reguler itu saya lihat di podcastnya LPM UI ya. Jadi kalau misalkan Worldlifers juga pengen mengikuti ya berbagai diskusi terkait dengan ekonomi, itu bisa ke channelnya LPM FEBUI. FEBUI. Ya, silakan mampir ke situ. Oke, udah dokter, udah dokter Fit nih. Kali ini kita akan bahas ya tentang topik ekonomi nih. Mudah-mudahan ini nggak berat banget ya buat audiens Worldlifers semua nih. Terkait dengan ya kondisi ekonomi kita ya sepanjang 2025 ini ya, dan bagaimana kita melihat dan memproyeksikan ekonomi kita maupun global di 2006 nanti. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga ya bagi Worldlifers semua dalam menyiapkan diri, menyiapkan bisnisnya gitu kan ya. Seperti apa ke depan harus kita siapkan. Tapi sebelum kita melihat 2026, mungkin kita refleksikan sedikit dulu. Kondisi 2025 ini seperti apa? Mungkin dibandingkan 2024, apakah kita stagnan, turun atau gimana? Mungkin kita startnya dari situ dulu. Oke, siap. Udah Fit. Nah ini saya tipikal orang yang ngomong apa adanya ya. Sakit-sakit apa siap-siap sakit perut ntar ya. Karena saya berusaha untuk jujur. Saya ngomong pertumbuhan dulu. Pertumbuhan ini ada dua pandangan. Kalau kita lihat ada tendensi dari pengamat, bukan akademisi ya. Saya selalu membedakan antara pengamat dengan akademisi. Bedanya apa? Kalau pengamat ngomong apa aja mau ya, walaupun itu bukan ekspertis dia. Kalau akademisi dia akan ngomong sesuai dengan areanya dan dia akan ngomong jika memang sudah punya penelitian yang rigorous di satu bidang tertentu. Dari sisi akademik pengamat, mereka selalu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu jauh lebih rendah dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Dulu kita pernah 6, 7 ya. Sekarang rata-rata 5. Oke. Di sisi yang lain, pemerintah itu mengatakan bahwa pertumbuhan kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara G20. Nah, kalau bercandanya adalah dua-duanya nggak akan lulus di makro satu saya. Kalau mereka ikut. Kenapa? Satu, memang kecenderungannya pertumbuhan ekonomi itu semakin tinggi income per kapita, maka pertumbuhan akan semakin rendah. Oke. Ibaratnya negara maju itu pertumbuhan lebih rendah ya daripada negara berkembang. Saya kasih pakai bahasa yang manusiawi, lebih manusiawi. Ibaratkan pertumbuhan ekonomi itulah percepatan atau akselerasi. Dari 0 sampai 60 gampang. 60 sampai 120 itu membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan 0 sampai 60. 120 sampai 180 membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Alias akselerasinya semakin lama semakin rendah ya. Rendah. Ekonomi juga seperti itu. Pertumbuhan ekonomi itu seiring dengan peningkatan income per kapita, maka pertumbuhan akan cenderung lebih rendah. Jadi memang wajar pertumbuhan kita 5% sekarang, terus dibandingkan dengan sebelumnya, zaman Pak Harto kita pernah ya sangat tinggi, zaman SBY sekitar 6% ya, sekarang 5% itu wajar. Nah di sisi yang lain pemerintah mengatakan kita tumbuh 5%, lebih tinggi dibandingkan negara G20. Itu saya ketawa, kenapa? Ya udah wajar, karena kita masih jauh dari titik jenuh ibaratnya, ya titik steady state kalau bahasa akademiknya. Nah ini saya harus kasih analogi pakai
percepatan atau akselerasi, karena sebelumnya biasanya saya menggunakan analogi itu adalah kapal besar, kapal kecil. Kapal besar, tanker, itu jalannya lebih lambat dibandingkan dengan kapal kecil. Atau jauh lebih lambat dibandingkan dengan jet ski. Padahal jet ski itu mesinnya lebih kecil dibandingkan kapal tanker. Kenapa? Tanker yang mesinnya lebih besar, kecepatannya lebih rendah, bebannya besar. Nah, jadi saya menggunakan analogi itu, terus kemudian di satu podcast mengatakan, wah, itu India gimana? Salah tuh teorinya. Lihat dong, India itu income per kapitanya lebih rendah dibandingkan dengan kita. Nah, jadi jika kita lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya memang wajar. Nah, kuartal 1 di bawah 5 kan? Banyak orang kaget, saya sih nggak kaget. Kuartal 2 naik, saya kaget. Kagetnya sebetulnya it doesn't make any sense at all. Kami sampaikan ini berapa kali. Ya, it doesn't make any sense at all. Di mana ceritanya ekonomi tumbuh, tapi penerimaan pajak kontraksi. It doesn't make any sense. Perekonomian tumbuh 5,12%, tapi pajak kontraksi. Silahkan dilihat berapa persen kontraksinya. Tidak ada pembebasan pajak, nggak ada ya. Keringanan juga nggak ada. Nah, jadi itu kondisi tahun 2025 yang kuartal 1, 2, dan 3 kemarin itu 5,04 ya. Tapi tetap aja revenue kita itu masih lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ketika dikatakan bahwa kita tumbuh masih di atas 5%, itu menjadi satu pertanyaan besar gitu. Nah, satu hal yang mungkin berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu adalah ada kebijakan realokasi. Inpres 1 2025 yang melakukan realokasi anggaran sekitar saya lupa 350 atau berapa ya, saya lupa angkanya. Akibat dari relokasi tersebut itu transfer ke daerah turun sekitar 5,6%. Ini di kuartal berapa tuh realokasi? Realokasi itu Inpres 1 2025, jadi kuartal pertama udah langsung direalokasi. Jadi dari anggaran untuk transfer ke daerah yang diberikan kepada daerah, pemerintah daerah, provinsi sama kabupaten kota itu turun dari 900T menjadi 800, sekitar hampir 850 hampir ya. Jadi ada penurunan sekitar 5,6%. Nah, apakah akan menciptakan permasalahan? Ya. Dan dulu saya pernah sampaikan dan memang terbukti. Kenapa? Kalau kita lihat dari anggaran pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, ketergantungan mereka terhadap transfer dari pusat itu sekitar 77%. Itu rata-rata ya? Rata-ratanya. Jadi 77% dari total anggaran mereka itu berasal dari transfer pusat. Itu kan ketergantungan itu sangat tinggi. Apa implikasinya? Kalau ini diturunin, pasti mereka nggak bisa membiayai operasional dan pembangunan. Nah, itu satu ya. Kurang nih. Nah, ada relokasi yang lain juga. Ya, kegiatan pemerintah yaitu pajak yang dikurangi, akibatnya ekonomi nggak jalan. Nah, pemerintah daerah itu khususnya kabupaten kota, penerimaan itu pajak daerah itu ada hotel, restoran, terus kemudian hotel, restoran, terus ke hiburan. Nah, yang hotel, restoran, dan hiburan ini sangat tergantung dari aktivitas ekonomi. Kenapa? Kalau ekonomi nggak jalan, kita income-nya nggak cukup, kita nggak pergi ke hotel, restoran, atau mencari hiburan, kita mati nggak? Enggak sih. Enggak juga kan? Bukan primary needs kan? Jadi kalau duit saya nggak cukup, ya ngapain staycation? Ngapain saya makan di restoran? Akibatnya apa? Permintaan terhadap barang dan jasa tersebut turun. Basis pajaknya akan turun, penerimaan pajak daerah juga akan turun. Apa implikasinya? Wah, ya udah naikin aja PBB.
Karena PBB itu adalah pajak daerah. Ya. Itu Kenapa? banyak kejadian tuh ya. Dan itu kejadian. Kenapa? Sederhana. Kalau tarif pajak hotel, restoran dan hiburan itu dinaikin, Iya. orang nggak datang, nggak dapat juga revenue-nya, betul? Tapi kalau rumah, Anda punya rumah di kota A, dinaikin PBB-nya, bisa dipindahin nggak? Nggak bisa. Nggak bisa Mau kan? ya. Nggak ya, Bayar. alias harus bayar, betul? Maka cukup naikin aja NJOP-nya, langsung tuh naik tuh, ribut kan? Good. Nah, itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, berikutnya lagi, ini panjang kan saya. Saya berusaha untuk memberikan 3 poin. Satu, masalah pertumbuhan ekonomi tadi saya jelasin, memang cenderungnya semakin rendah. Yang kedua, efek dari realokasi. Yang ketiga, nah ini yang penting, MBG. MBG itu diklaim untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Betul. Kalau ada kalaunya. Kalau sifatnya targeted. Targeted itu adalah diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi jika dilakukan universal, seluruhnya mendapatkan MBG, justru ekonomi akan tumbuh lebih rendah. Kenapa? Saya jelasin. Dan ini udah sering saya jelasin termasuk di Bappenas. Ya, kalau ini pernah saya jelasin di Bappenas dan pertanyaan ini yang akan saya ulang. Jika Bapak Ibu, teman-teman sudah bisa makan 3 kali sehari, saya sediakan makanan gratis. Mau makan 4 kali, 5 kali nggak? Nggak. Mayoritas mereka bilang nggak. Jika Bapak Ibu, teman-teman sudah biasa mengkonsumsi makanan dengan kualitas minimum 25.000, sekarang saya sediakan dengan kualitas maksimum 15.000, tapi gratis. Tapi kualitasnya lebih rendah. Mau makan nggak? Enggak. Cukup dengan 2 pertanyaan itu, respon Anda mayoritas tidak, dan itu ya menunjukkan bahwa jika kita menerapkan MBG universal, pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah. Kenapa? Untuk membuat makanan, dana sudah menyerap dari yang lain. Betul? Makanan sudah disiapkan. Sudah disiapkan, tapi nggak dikonsumsi. Betul? Betul. Akibatnya apa? Waste. Food waste. Ya, nah itu masih mending food waste. Yang lebih parah adalah food poisoning. Karena sistem yang ada di Indonesia sekarang, SPPG itu centralized. Centralized itu satu SPPG itu memproduksi 3.000 porsi. Itu mereka harus memproduksi dari malam. Jarak antara produksi sama konsumsi jauh. Itu meningkatkan resiko makanan basi, atau yang lebih parah adalah keracunan. Kejadian nggak? Kejadian. Dan itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, gimana kalau yang kita lakukan itu adalah targeted? Ekonomi tumbuh lebih tinggi. Kenapa? Karena ada sebagian dari masyarakat yang dulu hanya makan sekali. Nggak bisa makan 2 kali atau 3 kali. Betul. Nah, atau makannya cuma pakai nasi sama garam. betul. Gitu ya. Nah, sekarang disediakan secara gratis. Mereka tidak mengeluarkan uang, betul? Betul. Bagi mereka itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan uang, dan dia bisa mengalokasikan untuk yang lain. Dari masyarakat itu akan mendapatkan keuntungan. Bagaimana dengan produsen? Mendapatkan keuntungan juga. Kenapa? Karena dulu ini mereka tuh nggak makan. Dengan peningkatan permintaan ini, maka akan ada produksi yang lebih banyak. Jadi produsen untung, si penerima MBG untung. Tapi kalau seluruhnya dikasih MBG, wah, itu akan menyedot anggaran yang sangat-sangat besar. Ya, gitu kira-kira. Itu kondisi di tahun 2025. Ya. Tapi seberapa banyak sih dampak MBG ini mempengaruhi ekonomi? Kalau untuk melihat dampaknya, sebelum saya teruskan itu, perlu diperhatikan bahwa MBG ini bukan
solusi untuk seluruh permasalahan di Indonesia. Kenapa? Karena saya cukup kaget terakhir waktu di acara Bappenas hari Jumat online ya. Itu saya kaget evaluasinya ke semua. Ke penyerapan tenaga kerja, ke kemiskinan, ke tabungan dan seterusnya. Ketika MBG dievaluasi ke seluruh aspek, itu seolah-olah MBG ini adalah solusi untuk seluruh permasalahan di Indonesia. Harus kita balikan lagi ke dalam porsinya, yaitu adalah MBG ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tapi itu dalam jangka yang panjang. Kenapa? Dengan nutrisi yang cukup, ya, maka siswa penerima MBG itu punya gizi yang cukup, mereka bisa menyerap ilmu yang ada disampaikan. Di sisi yang lain karena tidak itu disediakan secara gratis, maka orang tua tidak harus mengeluarkan uang dan seterusnya. Dan itu harus terjadi terus-terusan dan baru akan kelihatan 10-15 tahun ke depan. Sekarang dikasih tahu bahwa MBG ini bisa berdampak terhadap apa? Berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sekian persen, employment sekian dan seterusnya. Mendingan saya berhenti jadi akademisi deh kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Terlalu membesarkan berarti ya? Bukan membesarkan, tapi itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa ini karena memang MBG atau bukan. Itu membutuhkan penelitian yang luar biasa rigorous. Harus ada before and after, sebelum dan sesudah. Harus ada perbandingan antara kontrol dan treatment. Dan kita harus bisa membandingkan juga ya faktor, let's say kayak pertumbuhan ekonomi atau penyerapan tenaga kerja. Kita harus juga mengontrol semua yang bisa mempengaruhi ya permintaan terhadap tenaga kerja tersebut. Jadi simply dengan mengatakan ya, anggaplah pakai I/O, ada orang menggunakan I/O atau I/O itu input output atau CGE, ya, computable general equilibrium. Wah, ini dampaknya seperti ini. Itu bukan dampak, itu namanya simulasi. Tapi balik lagi ke kondisi 2025 ya. Tadi kan pertumbuhan ekonomi kita 5%. Secara kasaran lah gitu ya. Ya boleh dibilang turun ya kan dari era sebelumnya. Dan wajar ya, tapi itu wajar. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bukan berarti ada caranya itu sederhana. Itu sudah yang terbaik gitu ya. Tapi mungkin salah satu ya yang kita lihat selama 2025 ini adalah banyaknya pengangguran, banyaknya PHK terjadi ya kan ya, terutama di semester 1 2025. Ini kan menunjukkan bahwa realitanya gitu kan ya, saat ini pendapatan daripada terutama kaum kelas menengah gitu kan ya, itu mengalami penurunan. Ada istilahnya yang merasa ya mantap makan tabungan gitu kan. Ada yang bilang istilahnya capek ekonomi gitu kan ya karena stagnasi gitu kan ya. Bagaimana ini dilihat dari kacamata ekonomi? Ekonomi itu ada dua sisi. Ada supply, ada demand. Ada konsumen, ada produsen. Saya ulang deh kata-katanya, ya, biar lebih tepat. Ada 3 aktor di dalam ekonomi. Ada produsen, ada konsumen, ada pemerintah, regulator. Oke? Kalau dari dari kurva supply demand kan selalu ada supply sama demand, betul? Betul. Ada yang menyediakan barang atau jasa, ada yang mengkonsumsinya. Nah, untuk employment, bayangkan saja nih, Om Anda itu punya perusahaan. Tentu
kita akan memproduksi barang atau jasa tersebut itu akan menggunakan input tenaga kerja. Betul. Kalau ada ekspektasi bahwa wah ekonomi akan tumbuh baik atau sebelumnya kondisi baik, kira-kira akan menggunakan input yang lebih banyak nggak? Harusnya. Ya, itu artinya permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat. Betul? Betul. Nah, ketika permintaan terhadap tenaga kerja ini meningkat, maka pekerja ini akan punya income yang cukup dan dari income tersebut itu akan digunakan untuk spending, konsumsi, dan itu akan menggerakkan perekonomian. Uang mengalir. Betul? Betul. Nah, tapi kalau si sektor swasta menganggap bahwa ekonomi nggak tumbuh, kalau ekonomi nggak tumbuh, apa yang dilakukan? Memproduksi lebih sedikit. Betul? Betul. Ya, yang lebih parah adalah PHK. Betul? Nah, ketika terjadi PHK tersebut, maka daya beli dari orang yang terkena PHK ini itu akan menurun. Dia nggak punya income. Kalau dia nggak spend dan banyak orang juga yang tidak spend, akibatnya apa? Permintaan terhadap barang dan jasa juga akan turun, betul? Betul. Iya. Nah, jadi ini dua sisi sebetulnya. Jadi bisa saja penurunan permintaan terhadap tenaga kerja atau employment itu karena demand yang rendah. Demand terhadap ya, atau dibalik deh, pakai bahasa yang sederhana. Karena ekonomi itu tidak tumbuh secara optimum, sehingga ya terjadilah pengangguran. Kalau kita lihat data, betul pengangguran kita itu rendah, masih tetap rendah. Tapi dari sisi nominal, jumlahnya itu tetap tinggi. Kalau kita melihat data lebih detail lagi, orang itu lebih banyak di informal sekarang. Jadi pergeseran dia ke informal itu sebetulnya menunjukkan sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Kalau informal itu ibaratnya untuk survival mode lah gitu. Karena saya tidak punya aset yang cukup, duit yang cukup, tabungan yang cukup, maka saya tidak bisa untuk menganggur. Saya harus bekerja. Ya. Betul. Nah, tapi kalau saya bekerja di sektor formal, saya tidak terima, maka saya bekerja di sektor informal. Dan faktanya home base activity itu dominan. Home base employment yang itu adalah informal itu cukup besar gitu. Yang pendapatannya juga sudah pendapatan. Kalau pendapatan agak sulit ya, karena kan ada variasi, bisa juga orang bikin konten income lebih tinggi itu kan, itu akan bervariasi. Tapi yang bisa dikatakan malah jika home base activities itu atau home base employment itu biasanya karena mereka itu adalah informal, mereka tidak tercover oleh asuransi social protection. Itu bedanya. Tapi kalau di formal dia akan terproteksi. Oke, tadi kan balik lagi. Oke lah, informal saat ini mungkin masih dianggap tidak menganggur gitu kan ya, walaupun dia mungkin cuma 5 hari, cuma sehari gitu kan. Tapi anyway kan sebenarnya telah terjadi penurunan terhadap kebutuhan ketenagakerjaan, terutama dari sektor formal. Ya kan. Tadi kan David bilang bahwa salah satu alasannya masalah persepsi atau masalah ya mungkin nggak hanya persepsi dari dunia usaha ya, tapi juga kenyataan di pasar. Cuman ini kan kayak lingkaran setan ya, gitu ya. Mana yang dulu sebenarnya apa sih yang menjadi triggernya gitu loh, sehingga kemudian terjadi seperti itu? Banyak faktornya. Ya, tapi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan kepercayaan. Wah, ini kayaknya bahasa yang tinggi banget ya. Saya turunkan. Pakai bahasa yang sederhana. Kira-kira gini, kalau orang yakin dengan pemerintah atau kebijakannya itu kredibel,
Kira-kira ada keyakinan, ada kepastian hukum nggak? Oh, pasti ada kepastian hukum karena itu Betul. jadi salah satu faktor pertimbangan kan ya. Ya. Terus ada persepsi bahwa wah ini ekonomi yang bagus karena pemerintahnya kredibel, kebijakannya juga bagus, betul? Ya, betul. Investor akan mau invest nggak? Ya, pasti. Yang namanya invest itu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan production capacity atau menurunkan biaya, betul? Betul. Dengan investasi tersebut, ya, maka uang akan mengalir. Ya. Oke. Dari sisi konsumen, ketika konsumen itu yakin kondisi ini baik, pemerintah ini kredibel, mereka nggak akan wait and see. Kalau nggak wait and see itu artinya apa? Mereka akan spend, uang akan mengalir dari investor, uang mengalir dari konsumen, uang juga mengalir, ekonomi akan tumbuh. Oke, ini menarik nih masalah trust level ya dari pelaku dunia usaha lah, ya kan, terhadap situasi di Indonesia ya, termasuk terutama terhadap pemerintah. Nah ini akan kita kupas sebentar lagi ya. Siap. Mungkin nanti kita akan bahas setelah iklan berikut ini nih dari Payung. Pernah bikin webinar atau workshop keren, tapi pesertanya gitu-gitu aja. Padahal materinya mantep, pematerinya top, tapi audiensnya terbatas banget. Sekarang, saatnya kelas Anda dikenal lebih luas, lewat Payung Belajar, marketplace pelatihan dan webinar terdepan di Indonesia. Sebagai merchant event pelatihan, Anda bisa jual tiket webinar, workshop, atau kelas online ke ribuan pengguna di seluruh Indonesia. Kami bantu promosi, distribusi, sampai notifikasi ke audiens. Anda cukup fokus ngajar, biar kami yang bantu kelasnya rame. Yuk, lembaga pelatihan, trainer, dan edukator, gabung sekarang di Payung Belajar. Kunjungi payung.com dan biarkan kelas Anda dikenal lebih luas. Yuk daftar sebagai merchant pelatihan di payung.com. Oke, Warlivers, kita lanjut lagi nih. Bahasan menarik mengenai trust tadi ya. Berarti trust ini kan satu hal yang penting ya bagi investor, bagi pelaku usaha dalam menanamkan modal mereka untuk mengembangkan bisnis ya di negara kita gitu. Nah, begini, Dr. Fit, kita tahu bahwa pemerintah juga mendorong kan ya, ya kan, istilahnya dengan berbagai program untuk meningkatkan trust itu ya, ya kan, baik untuk domestik maupun untuk internasional ya, pelaku asing. Terakhir juga Menteri Keuangan kita Pak Purbaya gitu kan ya, juga ya mendorong lah istilahnya lebih banyak uang yang beredar di khususnya bagi para pengusaha ya melalui bank-bank himbara gitu ya. Suntikan 200T itu. Suntikan 200T itu ya. Nah mungkin bisa nggak diakses sedikit ya, itu sudah bagaimana pengaruhnya sekarang terhadap ekonomi kita gitu. Oke. Kalau dampaknya bahwa 200T ini yang akan berdampak ya, bahwa kontribusi dari 200T ini berdampak sekian persen terhadap pertumbuhan ekonomi, jangan percaya jika tidak dilakukan dengan metode yang rigorous, yang benar-benar serius. Kenapa? Karena kalau ekonomi tumbuh sekian ya, kuartal 4 atau kuartal 1 tahun depan, siapa yang bisa memastikan bahwa itu karena gelontoran uang tersebut? Karena banyak yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap aktivitas ekonomi, bukan cuma 200T. Jadi artinya untuk mengklaim bahwa ini karena satu kebijakan tertentu, itu membutuhkan investigasi atau penelitian yang dalam. Terkait dengan 200T, suntikan ke himbara. Sebelum saya jelaskan ini, mungkin harus saya sampaikan itu adalah ekonomi itu bukan mekanistik, bukan seperti mekanistik.
Jika saya lakukan A, maka pasti terjadi B, kemudian terjadi C, dan seterusnya. Enggak. Sangat besar kemungkinan ada variasi respons. Ya, contohnya, saya kasih analogi aja untuk yang 200T ini. Analoginya itu adalah satu daerah, penjualan gudeg itu sedikit. Nah, yang dilakukan oleh penjual gudeg adalah menurunkan harga gudeg. Apakah efektif untuk meningkatkan penjualan gudeg? Tergantung apakah permasalahan itu memang karena harga yang mahal atau karena selera. Kalau ternyata daerah tersebut memang mayoritas orang itu atau penikmat gudeg itu sedikit, mau diturunin harga gudeg, orang juga nggak akan beli, nggak akan, peningkatan permintaan juga nggak akan banyak. Nah, apa hubungannya dengan 200T? 200T ini logikanya dengan digelontorkan 200T maka suku bunga turun. Jika suku bunga turun maka permintaan terhadap kredit naik. Jika permintaan terhadap kredit naik maka akan ada bla 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 mekanistiknya. Saya kasih komanda. Nih, saya kasih nih bunga yang lebih sedikit, lebih rendah. Komanda, pengusaha pecel lele. Maka ketika mau minta kredit maka pasti punya anggapan, punya mikiran. Saya ambil kredit ini, maka dengan kredit ini harusnya saya bisa menjual lebih banyak dibandingkan yang sekarang. Tanpa kredit itu saya tidak bisa menjual lebih banyak. Betul. Tapi assume sekarang biasanya menjual pecel lele 100 piring. Nah, kalau mau minjam maka harus bisa menjual 200 piring per hari agar income-nya naik dan bisa membayar. Tapi kalau punya anggapan bahwa market saya sudah jenuh, kalau market sudah jenuh, saya kasih nih, ya udah nggak usah 2%, 0,5%, mau minta kredit nggak? Enggak sih. Iya, nggak juga kan? Kredit itu seperti jodoh. Ada yang punya dana, ada yang minta. Kalau saya punya dana, nggak ada yang minta, nggak tersalurkan. Jadi ketika si pelaku usaha menganggap bahwa saya nggak perlu kredit karena kondisinya seperti ini, maka itu nggak akan terjadi peningkatan permintaan. Tapi kan isu sebenarnya perbaiki kondisi dulu ya. Iya. Istilahnya tuh kalau misalkan nih tadi pecel lele ya, ya kan. Di sini ternyata nggak banyak juga yang peminat pecel lele gitu kan. Betul. Terus gimana caranya? Ya mungkin harus ada edukasi terhadap makanan pecel lele di situ gitu kan ya. Ya kan sebelum kredit itu masuk. Berarti kurang tepat. Ininya solusinya. Kalau saya ngelihat sederhana gini. Fakta bahwa tax revenues itu turun, itu menunjukkan ekonomi ya tidak baik-baik saja. Karena akan kelihatan kok kalau ekonomi jalan, tax revenue biasanya juga akan sejalan. Nah, ketika tax revenues itu turun, something wrong. Itu artinya apa? Aktivitas turun terus dikasih kredit, kira-kira mau nggak? Mau nggak? Jadi stop treating economics like mechanics. Itu yang terjadi. Jadi banyak yang menganggap ekonomi itu seperti mekanik. Jika kita turunkan suku bunga, pasti permintaan kredit naik. Jadi pasti. Kayak mesin lah gitu kayak ya. Mesin. Jadi kalau misalnya ditambah olinya jadi begini, ditambah airnya jadi begini. Kayak gitu. Agar kebijakannya tepat, maka pahami perilaku dari masyarakat yang terdampak dari regulasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita kasih policy yang ya tanpa memahami perilaku dari economic agents yang terdampak, kemungkinan besar nggak akan efektif. Kasih saya diskon gudeg 100%, nggak akan saya makan. Gudeg itu, sorry ya, ini bukan
bukan anti dengan masakan gudeg, enggak, memang lidah saya itu Mungkin ganti susah. aja deh gudeg, nanti teman-teman Jogja marah. Jangan. Gitu. Heeh. Ya kalau memang saya nggak jika memang saya tidak suka dengan atau tidak bisa memakan satu makanan tertentu, mau diturunin pula harganya nggak akan ngaruh. Oke. Gitu. Jadi sekarang begini, akar masalahnya berarti apakah betul-betul di fundamental di kita ini, gitu kan? Atau sebenarnya memang hanya masalah persepsi? Karena kan sebenarnya juga ada pengaruh dari global ya, ekonomi global kan ya. Misalkan dulu ya mulai dari pecahnya perang Rusia Ukraina gitu kan, terus kemudian sekarang krisis terkait dengan persaingan usaha China dan Amerika gitu kan ya. Bahkan di penghujung tahun ini pecah lagi perang antara Thailand sama Myanmar dengan Kamboja di perbatasan mereka gitu kan ya. Belum lagi perang tarif gitu ya. Apakah ini sebenarnya berkontribusi gitu untuk kondisi Indonesia 2025? Berkontribusi, iya. Saya kasih analogi yang sederhana. Satu negara itu kan itu terbuka, jadi alias ada interaksi dengan negara yang lain. Seberapa besar dampaknya itu sangat tergantung dari derajat keterbukaannya. Oke. Ya, kalau derajat keterbukaannya itu sangat-sangat besar, gejolak di luar itu akan punya dampak yang sangat-sangat besar ke domestik. Tapi kalau keterbukaannya itu relatif lebih kecil, maka dampaknya bisa lebih kecil. Nah, saya orang yang lupa angka, tapi nanti bisa dicek ya, bahwa rasio trade ekspor plus import dibagi dengan PDB Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 40%, itu jauh lebih, itu rendah. Tapi nanti bisa dicek lagi ya, mungkin bisa ditampilkan nanti angkanya, rasionya. Nah, apa implikasi dari rasio yang rendah tersebut? Maka apapun yang terjadi di luar, efeknya itu ke kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara yang terbuka. Ibaratnya, kalau saya punya satu rumah yang seluruh peralatannya itu sangat tergantung dari listrik, dan saya listriknya itu anggaplah 10.000 watt, versus rumah yang 900 watt yang listrik itu hanya digunakan untuk lampu sama kipas angin. Nah, kalau terjadi pemadaman lampu, kira-kira mana yang paling lebih besar dampaknya? Rumah yang 10.000 watt atau yang 10.000 watt? Iya, karena seluruhnya tergantung dengan listrik. Gitu. Nah, kalau orang yang rumahnya kecil, ya udah nanti bisa pakai strongkeng kalau zaman baheula kita ya Petromax gitu, Petromax. Kalau orang Padang tuh namanya strongkeng gitu kan. Atau lampu tempel gitu kan, lampu semprong gitu kan. Itu. Jadi kalau semakin terbuka maka akan semakin besar. Nah, Indonesia nih yang macam mana nih? Yang lebih 10.000 atau yang 900? Ya sekitar 900. Sehingga saya itu yang mengakibatkan di 2008 kita itu relatif lebih lebih tahan dibandingkan dengan negara yang lain. Ya, Singapura karena keterbukaannya sangat-sangat tinggi, itu kenanya lumayan besar. Nah, jadi sampai saya lupa kita ngomong, domestik fundamental. Jadi kalau saya sih ngeliat lebih ke arah ya satu, apakah persepsi, apakah eksternal, atau fundamental. Tadi saya udah mengatakan bahwa eksternal itu dia memang berdampak, tapi dampaknya terhadap kita tidak sebesar di negara yang jauh lebih terbuka perekonomiannya. Yang kedua, persepsi atau fundamental. Yuk kita balik. Persepsi mempengaruhi fundamental atau fundamental mempengaruhi persepsi?
Waduh, ini saya jawab aja ya. Iya. Nggak apa-apa, salah ya. Iya, apa? Harusnya fundamental mempengaruhi persepsi. Betul. Kalau saya datang on time terus, ya, tidak pernah bolos, selalu on time dan seterusnya, ya kan? Itu akan menciptakan kredibilitas sehingga persepsi orang terhadap saya, oh Fit pasti akan datang Tepat waktu. tepat waktu. Betul? Betul. Persepsi itu akan terbentuk karena fakta, karena fundamental. Fakta lapangan. Jadi, ya pelaku ekonomi juga mereka merasakan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa kayaknya berbeda nih apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan apa yang kami rasakan. Jadi artinya memang nggak bisa di tatanan hanya komunikasi publik ya. Itu juga harus policy yang real di lapangan. Dan itu tidak bisa cepat. Itu membutuhkan waktu yang lama. Ya kalau kita orang beragama Islam, Nabi aja mengubah umatnya itu membutuhkan 20 sekian tahun kan. Tapi ini menarik nih. Kita kan di pelaku dunia usaha kita ada yang segmen ya, ada UKM gitu kan ya, ada yang enterprise, ada yang konglomerat gitu kan ya. Sebenarnya kalau UKM kan mereka nggak terlalu terpengaruh oleh persepsi ya. Artinya kan ya mereka harus jualan, ya kan, mereka harus usaha gitu kan ya. Tapi kalau misalnya segmen yang lebih di atas mungkin terpengaruh ya. Ibarat katanya mereka mempertanggungkan begitu banyak modal gitu kan ya, risikonya juga besar gitu kan. Pertanyaannya, tidakkah UKM kita ini mampu gitu loh untuk istilahnya tuh menjadi soko di era model kayak sekarang gitu, di era dimana mungkin yang besar-besar masih terpengaruh oleh persepsi. Saya disclaimer dulu karena saya belum mengatakan saya adalah akademisi bukan pengamat. Area saya bukan UMKM. Jadi ada yang lebih tepat untuk jawab itu. Kalau di FEBUI itu ada UKM Center, ya. Tapi saya pernah melakukan penelitian tahun 2008 dulu pas balik dari Amerika. Itu salah satunya adalah tentang UMKM. Jadi UMKM kita itu sebenarnya kayak shallow. Jadi ada kayak missing apa ya? Saya lupa ya. Mereka susah untuk naik kelas gitu kan. Jadi mereka lebih ke arah sifatnya itu survival. Ya, bahwa ini bukan berarti bahwa seluruhnya tidak ada yang naik kelas, enggak. Tapi mayoritas mereka itu sifatnya itu lebih ke arah survival. Nah, kalau survival ya benar-benar sangat tergantung dari fundamental, bukan persepsi gitu. Ya, kalau fundamentalnya baik, mereka akan baik. Nah, kalau sekarang kan lebih sangat dibantu dengan adanya marketplace, betul? Betul. Nah, di marketplace itu menghubungkan antara pembeli dengan penjual. Lebih gampang bagi si konsumen untuk mencari produk tertentu. Begitu juga dengan si produsen untuk memasarkan produknya. So, kehadiran marketplace atau digital economy di dalam marketplace ini bisa membantu UMKM. Ya, tapi mostly bisa dikatakan bahwa UMKM di Indonesia itu lebih banyak survival sih sebetulnya. Tapi again disclaimer ya, saya bukan orang ahli UMKM. Menarik sih, nanti kita bisa bahas ya work-lifers ya. Tapi gini, berarti kan memang ekonomi kita masih banyak bergantung kepada yang besar-besar ya, gitu kan ya, pelaku-pelaku dunia usaha yang besar. Gitu. Karena mungkin ya UKM, walaupun harusnya itu bisa menjadi salah satu pilar ekonomi yang harusnya juga kuat ya, terutama untuk masa-masa sulit. Tetapi karena juga ada isu fundamental yang juga itu membutuhkan perhatian, ya itu mungkin yang ya quote-unquote juga belum membuat UKM mampu untuk menjadi solusi yang ultimate gitu di 2025 ini. Atau malah mereka juga menjadi terdampak juga sebetulnya. Agak susah juga dikatakan menjadi solusi, karena gini, orang berusaha atau enggak itu tergantung dari mereka punya ekspektasi mana lebih baik.
saya berusaha sendiri membuat UMKM atau saya bekerja untuk yang lain, betul? Betul. Ya. Nah, apapun yang dia pilih, mau dia bekerja untuk yang lain atau bekerja untuk membuat UMKM, itu yang terbaik untuk mereka. Nah, tapi kalau saya lihat di negara maju, maka semakin baik pemerintahnya, semakin baik iklim investasinya, ekonominya, maka memang akan ada lebih besar kecenderungan orang untuk membuat usaha sendiri. Kenapa? Returnnya lebih baik, lebih fleksibel, lebih merdeka. Betul. Itu. Nah, kalau untuk Indonesia seperti case-nya agak berbeda. Survival itu aja. Survival bukan untuk saya nggak punya pilihan loh antara A dan B. Ya. Maaf, saya koreksi. Ya, saya nggak bisa kerja di A karena saya tidak terima, ya udah saya berusaha. Itu yang kejadian. Oke, ya itu tantangan lagi buat kita, ya kan ya, buat negara kita khususnya untuk membangun UKM. Nah, sebelum kita masuk ke 2026 nih, bisa nggak sedikit ya refleksi lagi nih dari udah Fit ya, Dr. Fit. Kalau kita bandingin semester 1 2025 dengan semester 2 2025, ada progres nggak yang mungkin kita sudah raih gitu loh. Sehingga ini bisa menjadi bekal kita untuk melangkah di 2026 nanti. Segala tantangannya ya. Jujur, saya agak susah untuk melihat progresnya. Saya orangnya apa adanya. Bahwa di pattern ekonomi itu seperti ini. Balik lagi. Ini ya, ada siklus. Jadi untuk menilai apakah kuartal 2 lebih baik dibandingkan dengan kuartal 1 itu agak sulit karena dua hal. Semester 1, semester 2 ya maksudnya. Oh, semester 1, semester 2. Oke. Semester 1, semester 2 ya. Kalau semester 2 saya masih jujur bagi saya sulit untuk memberikan assessment karena ekonomi itu akan kelihatan dari pajak. Kalau pajaknya turun, pertumbuhan ekonomi naik, something fishy. Agak aneh. Ya. Itu. Jadi sulit bagi saya untuk mengakses ketika datanya pun itu ya dipertanyakan. Yang agak berat di semester 2. Semester 2 itu biasanya gaspol remblong. Oke. Gaspol remblong itu karena Anda perilaku untuk ngabisin anggaran. Oke. Lihat aja. Ya, ada acara-acara di hotel itu banyak tuh sekarang tuh ya. Walaupun dulu awalnya kita kurangi, betul? Tapi tujuannya adalah untuk menyerap anggaran karena kalau enggak nanti dipotong tahun depan. Oke. Nah, jadi biasanya memang ada gaspol remblong. Ada kejadian di Sumatera. Banjir itu. Jadi maksudnya gaspol remblong ini kan artinya tujuannya untuk meningkatkan ekonomi. Untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khusus di akhir tahun. Betul, gitu ya? memang kayak gitu karena pattern dari serapan anggaran itu meledaknya di kuartal 3 dan kuartal 4. Saya pernah punya penelitian itu publikasi tahun 2017. Memang meningkat di kuartal 3 dan kuartal 4. Kenapa? Tujuan utamanya adalah untuk menyerap anggaran. Kenapa harus diserap? Karena kalau nggak terserap, tahun depan akan penalti, betul? Jadi aktivitasnya banyak, ekonomi biasanya memang tumbuh. Nanti akan kelihatan nanti di Q1 di tahun 2000, di tahun berikutnya, karena ada efek jeda. Turun ya biasanya. Ya, di Q1 biasanya akan naik. Oke, masih naik. Jadi sekarang kita genjot habis-habisan, nanti baru hasilnya baru nanti, Q1. Iya, satu kuartal berikutnya. Iya. Apa yang terjadi di akhir November? Banjir. Ke stop lagi. Bukan ke stop lagi, efeknya gede. Kenapa?
ketika banjir, longsor yang terjadi di 3 provinsi ini itu akan mengakibatkan satu gangguan rantai pasok supply chain. Jadi aktivitas ekonomi yang inputnya menggunakan input-input dari 3 provinsi ini pasti akan terdampak. Itu satu. Di sisi yang lain, orang yang di daerah yang terkena bencana ini, mereka bisa melakukan aktivitas nggak? Sulit. Karena Pemerintah, infrastruktur banyak yang rusak. ya akibatnya pemerintah harus melakukan Pembangunan lagi. pembangunan nggak? Dari infrastrukturnya mereka harus membangun. Tapi dari sisi yang lain mereka harus dibantu nggak? Iya. Iya. Artinya harus ada realokasi anggaran kan? Tidak terjadi sampai saat ini saya lihat. Kenapa kira-kira? Ya, saya nggak tahu, kemarin tuh dikatakan ini harusnya ditetapkan bencana nasional. Sampai sekarang masih belum. Apa karena memang anggaran yang terbatas? Ya itu hanya Tuhan dan pemerintah yang bisa tahu. Bencana terjadi, ini musibah lah Ya. gitu kan. Tapi kemudian kan berarti ada spending lagi tuh, Harus. ya kan? Harus spending, realokasi gitu Ya. kan ya. Nah, David ngelihatnya ini relokasi ke misalnya penanggulangan bencana, itu kan berarti kan ada consumption lagi yang terjadi di situ ya. Itu sebenarnya apakah juga istilahnya nggak akan men-stop juga mestinya? Berarti kan ada pertumbuhan juga di daerah situ. Tapi kan ada arah. Jadi enggak juga. Jadi juga. gini, kalau tidak dibantu, dampaknya akan parah. Kenapa? Satu, aktivitas produksi nggak jalan, itu akan punya dampak terhadap rantai pasok. Jadi daerah-daerah yang lain yang menggunakan input dari 3 provinsi ini tidak akan produksinya akan berkurang, atau harga biaya produksi akan mengalami peningkatan karena harus mencari pengganti dari tempat yang lain. Itu logiknya aja. Jadi dari sisi produksi akan terdampak. Dari sisi konsumsi, yang selama ini assume saya punya perusahaan, saya menjual produk saya ke 3 provinsi ini. Aktivitas turun. Saya kira-kira gimana? Penjualan saya turun apa enggak? Turun. Oke. Kalau penjualan saya turun, kira-kira saya akan memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit? Turun productivity. Exactly, seluruhnya. Kalau kayak gitu, akibatnya pajak yang saya bayar turun atau enggak? Turun juga. Ya. Karena menurunkan productivity itu udah Betul. jadi satu karena ekonomi itu pastian, ya. setiap orang itu pasti pernah berada di 2 sisi. Ya. Maksudnya apa? Ini saya jelasin sedikit. Ini filosofi yang sederhana tapi penting. Setiap orang itu pernah berada di 2 sisi. Ketika saya bekerja, saya mengalokasikan waktu, memberikan jasa saya, menghasilkan barang atau jasa untuk mendapatkan income. Betul. Dari sana saya mendapatkan income. Itu saya berada di supply side. Di sisi yang lain, ketika saya sudah mendapatkan income, maka saya akan belanja. Saya berada di sisi demand. Jadi setiap orang pernah berada di sisi supply, setiap orang pernah berada di sisi demand. Tapi ketika ini hancur, saya nggak bisa kerja, saya tidak bisa menghasilkan, sehingga saya tidak bisa konsumsi. Jadi ada efek apa namanya itu? Biasanya kalau infrastruktur dibangun, memang terjadi di situ spending, itu meningkatkan itu ekonomi ya. Tetapi nggak langsung membuat kemudian ada apa namanya itu efek terhadap penciptaan nilai-nilai ekonomi baru, karena dia butuh waktu gitu. Dia butuh waktu, jeda ya. Apalagi ini balik lagi ke belakang gitu kan ya, sehingga butuh lebih banyak waktu lagi. Tapi seberapa dampaknya terhadap ekonomi nasional? Saya masih belum sempat melihat berapa proporsinya, tapi hari kemarin saya bertemu dengan hari Senin saya ketemu dengan pelaku pasar, terus ada orang mengatakan sekitar 8% Pak di provinsi tersebut. Ya, saya nggak tahu benar apa enggak, karena saya tidak punya waktu untuk ngecek, ya kan.
Tapi bisa dikatakan memang itu akan berdampak. Kenapa? Dari sisi produksi, bukan hanya produksi di sana berhenti, tapi akan punya dampak ke provinsi yang lain. Oke. Ya, dari sisi konsumsi juga seperti itu. Orang yang memasarkan barang dan produknya itu nggak bisa sampai ke 3 daerah tersebut karena demand-nya nggak ada. Ya, jadi pemerintah harus turun tangan. Ya. Oke. Gimana war lifer semua? Ya. Ya. Ini saya memberikan Apa adanya, logika ya. berpikir apa adanya gitu. Jadi ini mungkin saya harus sampaikan bahwa Pak Fit di sini bicara apa adanya aja ya, dan kita bukan bermaksud apa-apa juga gitu. Justru kita berharap kan dari diskusi-diskusi seperti ini juga ada masukan-masukan ya yang bisa kita berikan ke, khususnya dari Pak Fit ya sebagai yang ahli ya, kepada pemerintah gitu kan ya. Karena memang tantangan kita ke depan tentu cukup besar nih. Nah, ini kita akan masuk ke session berikutnya Pak Fit untuk membahas tentang meneropong 2026 nanti. Ya. Baik untuk kondisi ekonomi Indonesia maupun kondisi ekonomi global ya. Nah, tapi sebelum itu kita ikuti lagi iklan berikutnya. Pernah lihat karyawan stres di tengah bulan gara-gara butuh dana mendesak? Padahal gajinya belum cair, akhirnya terpaksa pinjam sana-sini. Akibatnya, fokus kerja turun, produktivitas juga ikut kena. Sekarang ada solusinya, tarik gaji awal dari payung. Fitur ini memungkinkan karyawan menarik sebagian gaji yang sudah mereka hasilkan sebelum tanggal gajian tiba. Perusahaan nggak perlu keluar biaya tambahan, semua difasilitasi oleh payung, secara aman dan terintegrasi. Karyawan tenang, HR pun lebih mudah menjaga kesejahteraan tim. Jadikan tarik gaji awal sebagai bagian dari benefit di perusahaan Anda, bantu karyawan lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak. Karena karyawan tenang, bisnis pun berkembang. Kunjungi payung.com dan temukan solusi sehat keuangan untuk karyawan Anda. Daftarkan perusahaan Anda sekarang di payung.com untuk benefit karyawan terbaik. Oke, War Lifers, kembali lagi kita dengan udah Dr. Fit ya. Jadi kalau tadi kita coba untuk merefleksikan 2025 ya, ekonomi kita seperti apa. Sekarang kita coba untuk meneropong ya 2026. Nah, ini seperti apa? Mungkin karena beliau ada ekonom ya, tentu akan melihat dari kacamata ekonomi, dan ya walaupun masa depan nggak ada yang pasti gitu ya, tapi paling tidak kita bisa membuat prediction gitu kan ya, sehingga bisa siap-siap. Mudah-mudahan nih 2026 ini ada yang lebih menarik dan memberikan harapan nih David. Tapi ya monggo, silakan Dok. Saya akan membagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol sama yang bisa kita kontrol. Faktor eksternal itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Ya, contohnya gini, saya tidak bisa mengontrol Om Anda makan apa, ya, aktivitasnya ngapain, tapi saya bisa mengontrol apa yang saya makan, apa yang saya lakukan. Betul? Eksternal juga seperti perekonomian juga seperti itu. Apa yang terjadi di antara Amerika sama Cina? Itu kita nggak punya power untuk mengubahnya, betul? Jadi mayoritas dari faktor eksternal itu adalah, dalam bahasa kerennya, exogenous. Kita nggak bisa mengubahnya. Di sisi faktor eksternal begitu banyak masalah, tapi again disclaimer, ini bukan area saya, cuma kita pernah terakhir ada satu penelitian ya yang dilakukan di LPM. Ada fenomena satu friendshoring. Friendshoring itu investasi ke negara yang teman secara politik lah, gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi itu mungkin agak panjang penjelasannya. Yang mungkin penting adalah perang dagang antara Amerika sama Cina ini bisa berpotensi mengakibatkan Cina itu akan mencari market baru untuk produk-produk mereka yang sudah mereka produksi. Jadi potensi produk dari Cina untuk masuk ke banyak negara termasuk Indonesia sangat tinggi. Jadi akan semakin banyak. Itu tantangannya.
Em, ada beberapa hal yang eksternal tapi bisa bersumber dari internal. Kayak saya sekarang fokusnya kayak internal dulu, ada sesuatu yang bisa kita manage. Saya lebih fokus kepada alokasi anggaran. Alokasi anggaran yang sekarang itu sebetulnya agak berat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Tahun depan transfer ke daerah turun 20% dibandingkan sekarang. Kemarin awal tahun 2025 penurunan 5,6% aja dampaknya udah sangat-sangat besar. Apalagi dengan 20%. Betul? Yeah. Yang kedua, alokasi MBG itu 335, misalnya saya lupa. Saya kalau angka saya lupa, tapi sekitar 335 triliun. Yeah. Karena targetnya memang sangat-sangat besar. Yeah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa MBG ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika targeted. Oke. Tapi kalau targeted itu nggak akan membutuhkan 335. Itu artinya apa? Akan ada anggaran yang harusnya bisa lebih produktif, tapi tidak digunakan membangun jembatan, membangun jalan dan seterusnya. Itu tidak bisa dilakukan karena ditaruh untuk MBG. Saya bukan anti MBG, saya justru pro MBG yang targeted. Kalau yang universal, ekonomi itu akan tumbuh jauh lebih rendah. Ya, ibaratnya kalau saya menanam satu pohon di tanah yang tidak paling subur. Ya, kalau saya terlampau banyak naruh tanaman di sana nggak akan optimum. Ya, jadi jika MBG yang anggaran sangat besar ini tetap dilakukan, maka akan pengeluaran pemerintah untuk yang meningkatkan pertumbuhan akan lebih kecil. Sebagai gambaran, coba saya tanya Om Anda, berapa persen sih pengeluaran pembangunan kita? Jadi belanja modal, kan belanja modal yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dia menggeser supply, ibaratnya dalam bahasa ekonomi. Berapa persen kira-kira rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah? Antara 1/4-1/3. Enggak. 10%. Cuma 10% dari anggaran kita untuk belanja modal. Tuh ya. Saya tanya, berapa persen anggaran untuk cicilan bunga utang? Nggak lebih dari 1/3. Ya enggak, tapi 15%. Coba bayangkan, cicilan bunga utang itu udah lebih tinggi dibandingkan dengan Modal. belanja modal. Belanja modal. Padahal belanja modal inilah yang akan menggerakkan ekonomi, betul? Oke. Jadi ketika pemerintah mengatakan ekonomi tumbuh sekian persen, Iya. karena ya ada berbeda pendapat, bukan sesuatu yang haram di dalam akademiknya. Iya. Jadi saya melihatnya, satu, ekonomi akan lebih rendah tumbuhnya karena ada misalokasi anggaran. Belum lagi adanya banjir di Sumatera. Banjir di Sumatera ini itu harus ditangani. Itu artinya membutuhkan dana yang besar. Jika tidak ditangani, itu dampaknya juga berbahaya. Satu, dari sisi ekonomi, maka akan terganggu tuh, karena supply chain tadi yang terganggu sama orang nggak bisa mengekspor barang-barang yang selama ini biasa dikonsumsi di 3 daerah tersebut yang datang dari luar ya. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi politik kira-kira gimana? Ada potensi nggak kalau ini tidak ditangani dengan baik? Ada potensi nggak ketidakpuasan? Sangat besar. Sangat besar. Nah, jadi kalau pemerintah ini menghandle, maka itu justru akan lebih baik untuk perekonomian. Itu akan justru lebih baik untuk perekonomian. Tapi kalau tidak dihandle dengan baik, ya,
anggaran untuk perbaikan itu sedikit, ya itu dampaknya akan sangat-sangat besar. MBG satu, itu saya mau Berarti memang ini memang seperti ada apa sih lain naturally memang harusnya ada realokasi ya. harus. Karena memang gimana ya, misalnya memang harus Ibaratnya dipulihkan. rumah kita hancur terus kemudian Masa kita biarkan gitu ya. Memang harus ada Memang realokasi. harus ada jalan hancur. Kenapa kalau seluruhnya aktivitas ekonomi itu nggak jalan, pemerintah juga nggak dapat pajak. Oke. Justru pemerintah itu harus mengeluarkan duit yang lebih banyak untuk membantu orang gitu. Oke. Sesederhana itu. Nah, dananya dari mana? Ya bagi saya sih, saya balik lagi. MBG saya bukan nanti. Itu 335 itu enggak. Sebenarnya MBG nggak memerlukan sebesar itu. Ya, nggak memerlukan sebesar itu bisa dialokasikan sebagian untuk ya rekonstruksi. Ya. Oke, Keduanya sebenarnya sama-sama humanistic program ya. exactly. Baik MBG maupun Betul. pemulihan Iya. bencana Sumatera ya. Nah, sekarang betul, sangat humanistik, dan saya mendukung MBG ini karena satu, kita harus membiasakan bahwa Ya. janji kampanye harus dilaksanakan, dan MBG inilah janji kampanye, betul? Ya. Tapi karena ini menggunakan uang rakyat, harus digunakan dengan bijaksana. Nah, faktanya dan data Susunas yang mengatakan bahwa mereka khawatir tidak memiliki makanan yang cukup, itu 15%. Tidak seluruh Indonesia. Itu artinya apa? Ya cukup fokus ke yang khawatir ini. Dengan demikian ekonomi tumbuh. Kenapa? Ada permintaan yang naik. Itu akan bagus untuk bagi produsen. Dari sisi yang penerima, mereka juga nggak mengeluarkan uang, bantu. Dari sisi yang lain, pemerintah punya anggaran, ya, untuk yang lainnya. Kenapa? Tidak begitu besar ditaruh untuk MBG. Ekonomi saya tumbuh, betul? Tapi coba kalau full scale, dan saya sudah sampaikan ini, efek dari MBG itu akan ada kenaikan harga pangan. Udah saya sampaikan. Dengan kondisi sekarang saja yang masih belum 82 juta, inflasi pangan bulan Oktober itu udah tinggi. Apalagi pas pada saat full scale. Kenapa? Permintaan terhadap pangan itu mendadak besar, betul? Harga akan meningkat. Nah, itu akan itu akan berdampak kepada masyarakat. Bagi orang yang kaya nggak masalah, walaupun mereka terdampak, tapi mereka nggak masalah karena porsi untuk makanan itu kecil dari income dia. Tapi bagi masyarakat miskin, akibatnya apa? Mereka bisa jatuh ke kemiskinan, alias pemerintah harus memberikan subsidi lagi. Ya, nah jadi balik lagi tadi ya, satu, alokasi anggaran itu tidak optimum, sehingga ekonomi akan tumbuh lebih rendah. Yang kedua, ada kejadian dari bencana tersebut itu jika tidak ditanggulangi dengan baik, ya, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah. Justru ketika pemerintah berusaha untuk merealokasikan dan sungguh-sungguh untuk merekonstruksi, ekonomi akan baik. Gimana kalau pemerintah tidak melakukan satu hal? Ini yang ada hubungannya dengan yang eksternal tadi. Ketika ekonomi tidak tumbuh dengan baik, revenue nggak akan naik. Revenue nggak akan optimum. Akibatnya apa? Harus narik utang lagi kan? Narik utang lagi. Ya, ketika narik utang, kira-kira kalau saya orang yang selalu berhutang, kira-kira si pemberi utang akan mikir nggak? Wah, ini minta utang privilege lagi. Ya. Bagi orang yang sering berhutang, kira-kira akan diberikan suku bunga yang tinggi atau rendah? Tambah tinggi. Tambah tinggi. Dan mungkin ada kovenan-kovenan atau untuk Indonesia syarat-syarat tambahan. Yield kita itu 6%, itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Kalau tarik lagi, maka bisa naik lagi. Nah, bagi saya sih agak mengkhawatirkan. Bagi saya kalau orang mengatakan debt to GDP kita rendah, kita aman, enggak. Bukan itu untuk Indonesia. Untuk Indonesia itu adalah debt service, rasio cicilan bunga utang terhadap
pendapatan pajak yang sekarang udah 23%. Alias kalau saya atau kalau kita tidak berhutang lagi, maka 23% itu sudah digunakan untuk 23% dari penerimaan pemerintah pajak itu digunakan untuk cicilan bunga utang. Pemerintah baru bisa berjalan dengan sisa 77%. Kira-kira ekonomi gimana? Gitu kan? Gitu. So mendengarlah pemerintah, ya. Kami akademisi itu bukan Ini menarik sih, istilahnya memang bukan nyinyir, bukan. Akademisi itu salah bisa saat mungkin, tapi bohong nggak boleh. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah bukan dalam rangka berbohong. Sebenarnya kan apa yang disampaikan Pak Fit ini adalah bentuk kepedulian terhadap negara kita, terhadap pemerintah. Kita semua yang mencintai negara kita, mencintai pemerintah kita, mencintai juga program MBG gitu kan ya. Yang targeted, kalau saya yang targeted ya. Tapi tentu masukan-masukan ya dari akademisi gitu kan ya. Mungkin juga dari industri gitu juga ya akan jauh lebih membuat program-program yang dilaksanakan nanti jadi lebih efektif ya buat kesejahteraan keseluruhan masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, terkait dengan MBG karena kita punya waktu terbatas di sini, bagi pemirsa yang ingin menjelaskan penjelasan saya, mendengarkan penjelasan secara detail bisa dilihat di YouTube-nya Bappenas ya. Nah, itu sekitar bulan Oktober. Ya, awal Oktober bisa dilihatlah di sana, itu saya jelaskan, atau bisa juga di websitenya di YouTube-nya LPM gitu. Sudah kita bahas itu semua dari permasalahan terus kemudian implikasi dan solusi, jadi bukan cuman nyinyir doang dalam tanda kutip. Ya tantangan tentu banyak kayak 2026 tapi bagaimanapun kita tetap harus optimis ya, for lifers semua, bahwa karena kita mungkin belasan hari lagi udah berganti tahun ya, dan memang kita berharap tentu ekonomi Indonesia bisa segera pulih ya. Teman-teman yang di Sumatera juga bisa segera pulih, bisa kembali hidup ya seperti sedia kala, menjadi produktif kembali gitu kan. Mungkin ini nggak bisa hanya jadi tugas pemerintah ya, ini kan juga tugas kita semua warga negara, masuk akademisi untuk memberikan masukan gitu kan ya, karena bagaimanapun memang kita harus saling menasihati kan gitu ya, karena nggak mungkin lah kita istilahnya bisa menghasilkan yang optimal kalau seluruh sumber daya itu nggak kita pakai, termasuk sumber daya keilmuan gitu ya. Ya mudah-mudahan mungkin saya nggak akan memberikan kesimpulan David gitu kan ya. Kita kembalikan kepada work-lifer semua gitu kan ya. Panjang cukup panjang ya, kita udah melakukan refleksi terhadap apa yang kita alami ya di 2025 dan bagaimana kondisi kira-kira 2026 nanti ya. Harusnya ini tidak membuat work-lifers gimana ya, istilahnya tetap aja semangat ya, bagaimanapun hidup tetap harus berjalan berjalan, tapi ya kita berdoa bersama aja bahwa negara kita cepat pulih. Mungkin ada satu statement penutup dari beberapa statement David beberapa, silakan. Beberapa statement. Sama pertama adalah apa yang saya sampaikan adalah pandangan berdasarkan keilmuan, jadi tidak tidak anti terhadap sesuatu atau apa, bukan. Simply berangkat dari pandangan keilmuan yang saya miliki. Yang kedua, optimisme tetap harus dijaga. Tapi too optimis ya, tanpa melihat kondisi yang sebenarnya, itu bisa misleading. Jadi optimisme tetap terjaga, harus ada, tapi optimisme jangan berlebihan, jangan melenakan. Itu pesan saya yang saya sampaikan, karena saya tahu bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa ekonomi kita akan tumbuh sekian persen gitu kan, tapi beda dengan apa yang saya sampaikan. Saya lebih rendah dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh banyak pihak, bukan untuk mendemotivasi, tapi lebih ke arah kita tetap harus optimis, tapi optimisnya yang terjaga, itu aja. Mantap.
Jadi mungkin itu highlightnya, bahwa tetap optimis ya, tapi bagaimanapun ikhtiar harus dilakukan, termasuk juga bagaimana kita memitigasi risiko ya. Karena risiko itu memang ya, kita hidup dengan risiko gitu ya. Tapi kita diberikan ilmu gitu untuk mengelola semuanya. Semoga 2026 nanti lebih baik gitu kan ya. Amin. Kita berdoa bersama untuk kesuksesan semua, termasuk juga buat Dora Lifer, karena ini mungkin podcast terakhir kita di 2025 ya. Jadi kita akan ketemu lagi nanti 2026 More Lifers, mungkin dengan tema-tema yang juga banyak ya, putar masalah kehidupan dunia kerja gitu. Dengan narasumber yang juga bervariasi, dengan host mungkin yang lebih refresh juga dibanding saya gitu ya. Jadi begitu aja, mungkin kita serahkan semua kesimpulannya kepada World Lifers. Kebaikan buat semua, jaya Indonesia gitu ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di edisi podcast berikutnya. Sampai jumpa.